Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membahas materi tentang baris dan deret aritmatika. Penjelasan yang pertama ada daftar isi, yaitu pengertian aritmatika, operasi dalam aritmatika, pengertian aritmatika, dan deret aritmatika, suku barisan aritmatika, rumus barisan dan deret aritmatika, dan ada contoh soal barisan dan deret aritmatika. Bagian yang pertama, pengertian aritmatika. Sejarah aritmatika, yaitu ilmu atau hitung, adalah cabang matematika yang mempelajari operasi dasar bilangan. Prasejarah aritmatika melibatkan artefak tulang Ishago dari Afrika dan catatan tertulis dari Mesir dan Babilonia sejak 2000 Masehi. Sistem bilangan awal termasuk desimal, sexagesimal atau basis 60 dan babiloka, dan bigdesimal yaitu berbasis 20. Perkembangan aritmatika modern dimulai dengan peradaban Helenistik Yunani sekitar 300 Masehi. Orang Cina kuno juga memiliki studi aritmatika lanjutan, mengadopsi notasi posisi mirip Yunani. Orang Tiongkok pertama kali menggunakan representasi posisi sebelum 400 Masehi dan menemukan angka negatif. Sistem Hindu sampai ke Arab menggunakan nilai tempat dan notasi posisi, menggantikan sistem lainnya. Kalkulator pertama yang bisa melakukan keempat operasi aritmatika adalah Leibniz Stephen Reckoner. Leonardo dari Pisa atau menyebarkan angka Arab di Eropa pada abad ke-13. Aritmatika di Arab Pertengahan diajarkan sebagai salah satu seni liberal, sementara perkembangan aljabar terjadi di dunia Islam dan Renaissance Eropa. Berbagai alat seperti abacus, nomogram, dan kalkulator mekanis digunakan sebelum digantikan oleh kalkulator dan komputer elektronik saat ini. Intinya di sini aritmatika merupakan studi operasi dasar bilangan dan memiliki prasejarah yang melibatkan berbagai sistem bilangan. Perkembangan aritmatika modern dimulai dari Yunani kuno dan menyebar ke Tiongkok. Sistem Hindu sampai ke Arab menjadi dominan, digantikan sistem lainnya, dan Leonardo dari Pisa memperkenalkan angka Arab ke Eropa. Aritmatika menjadi bagian dari seni liberal di abad pertengahan, sementara aljabar berkembang di dunia Islam dan Renaissance. Alat perhitungan tradisional digantikan oleh kalkulator dan komputer elektronik. Yang kedua, operasi dalam aritmatika. Operasi aritmatika dasar adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Meskipun mata pelajaran ini juga mencakup operasi yang lebih maju, seperti manipulasi presentasi, akar kuadrat S, eksponen, fungsi logaritmik, dan bahkan fungsi trigonometri dalam nada yang sama seperti logaritma atau protaeresis. Ekspresi aritmatika harus dievaluasi sesuai dengan urutan operasi yang dimaksudkan. Ada beberapa metode untuk menentukan ini, baik yang paling umum berdasarkan dengan notasi infix secara eksplisit menggunakan tanda kurung dan bergantung pada urutan operasi aturan prioritas, atau menggunakan notasi awalan atau postfix yang secara unik
perbaiki urutan eksekusi sendiri. Kumpulan objek apapun di mana keempat operasi aritmatika kecuali pembagian dengan 0 dapat dilakukan dan di mana keempat operasi ini mematuhi hukum biasa atau termasuk dalam distribusi disebut bidang. Bagian A. Teorema dasar aritmatika. Teorema dasar aritmatika menyatakan bahwa bilangan bulat apapun yang lebih besar dari 1 memiliki faktorisasi prima unik atau presentasi bilangan sebagai faktor hasil faktor prima, tidak termasuk urutan faktor. Misalnya angka 252 hanya memiliki satu faktorisasi prima, yaitu 252 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 7. Elemen Euclides sendiri pertama kali memperkenalkan teori ini dan memberikan bukti parsial atau yang disebut dengan lemma Euclides. Teorema dasar aritmatika pertama kali dibuktikan oleh Carl Friedrich Gauss. Bagian B. Teori bilangan. Sampai abad ke-19, teori bilangan adalah sinonim dari aritmatika. Masalah yang ditangani secara langsung terkait dengan operasi dasar dan terkait primalitas terbagi dan solusi persamaan dalam bilangan bulat seperti teorema terakhir Fermat. Tampaknya sebagian besar masalah ini, meskipun sangat mendasar untuk dinyatakan, sangat sulit dan mungkin tidak dapat diselesaikan tanpa matematika yang sangat mendalam yang melibatkan konsep dan metode dari banyak cabang lain. Hal ini menyebabkan cabang baru dari teori bilangan seperti teori bilangan analitik, teori bilangan aljabar, geometri Diophantine, dan geometri aljabar aritmatika. Yang ketiga, pengertian barisan dan deret aritmatika. Dalam matematika, barisan dan deret aritmatika atau dikenal sebagai barisan dan deret hitung adalah barisan yang punya pola tertentu, yakni selisih dua suku berurutan sama dan tetap. Dengan kata lain, setiap suku kecuali suku pertama dan pada barisan aritmatika diperoleh dari suku sebelumnya dengan menambahkan bilangan tetap, misalnya 3, 5, 7, 9, 11, dan 13. Barisan aritmatika ini dapat dinyatakan dengan rumus berikut ini: A ditambah B, A ditambah 2B, atau A ditambah 3B. Selanjutnya, sebagaimana disadur dari buku berjudul Matematika SMK 2, Kelompok Bisnis dan Manajemen yang diterbitkan oleh Grasindo, barisan aritmatika adalah suatu barisan di mana nilai pada masing-masing sukunya diperoleh dari suku sebelumnya lewat penjumlahan atau pengurangan dengan suatu bilangan B. Lebih lanjut, selisih antara nilai suku-suku saling berdekatan dan selalu sama, yaitu B. Misalnya UN dikurang U dikali N kurang 1 sama dengan B. Sebagai contoh, barisan 1, 3, 5, 7, 9 merupakan baris aritmatika dengan nilai B sama dengan 9 kurang 7 sama dengan 7 dikurang 5 sama dengan 5 dikurang 3 sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Sementara itu, deret aritmatika adalah suatu penjumlahan antar suku-suku dari sebuah barisan aritmatika untuk penjumlahan dari suku-suku pertama hingga suku Kn. Barisan aritmatika tersebut bisa dihitung sebagai Sn
sama dengan UN ditambah U2 tambah U3 sama dengan U dikali N kurang 1, atau Sn sama dengan A ditambah B tambah A ditambah 2B, atau A ditambah N dikurang 2 kali B ditambah, atau A ditambah N dikurang 1 dikali B. Apabila yang diketahui hanya nilai A, suku pertama serta nilainya merupakan suku Kn. Jadi nilai deret aritmatikanya adalah Sn sama dengan N dibagi 2 atau A ditambah UN. Yang keempat, suku barisan aritmatika. Misal adalah suku barisan Kn, maka An sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Buktinya, kita mulai mengurutkannya dari suku. Kita meneruskan untuk suku kedua, 3 hingga N. Dengan memperhatikan pola, kita memperoleh An sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Yang lebih umumnya, yaitu suku barisan Kn dapat ditulis dengan An sama dengan AM ditambah N dikurang M kali B, di mana M lebih kecil sama dengan N. Perbedaan yang pertama yaitu dalam suku barisan aritmatika merupakan selisih dua suku. Misal adalah beda antar suku. Secara matematis dapat ditulis dengan B sama dengan An dikurang 1. Yang kedua, suku tengah, yaitu suku yang berada di tengah-tengah barisan aritmatika. Jika banyaknya barisan suku berupa misalnya AM dan An dengan M lebih kecil N, maka N dikurang M ataupun N ditambah M adalah bilangan genap. Suku yang antar AM dan An adalah terletak pada A M ditambah N dibagi 2 sama dengan AM tambah M tambah N bagi 2 dikurang M dikali B, dengan B sama dengan An dikurang AM dibagi N dikurang M. Kita dapat jabarkan lagi sehingga didapat A ditambah N dibagi dengan 2 sama dengan AM ditambah N dikurang M dibagi 2, atau An dikurang AM dibagi N dikurang M sama dengan AM ditambah An bagi 2. Yang kelima, rumus barisan dan deret aritmatika. Rumus barisan dan deret aritmatika yaitu dengan menentukan suku Kn dari barisan aritmatika. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B, atau dengan UN sama dengan UN dikurang 1 ditambah B, yaitu dengan mencari rumus suku Kn. Yaitu adapun rumus yang digunakan untuk mencari nilai tengah dari sebuah barisan aritmatika, yaitu UT sama dengan setengah dikali A ditambah UN. Keterangannya, UN sama dengan suku Kn, A sama dengan UN, U1. UN
dikurang 1 sama dengan suku sebelum Kn, dan B sama dengan perbedaan dari deret aritmatika. 2. Rumus deret aritmatika. Apabila dilihat secara sekilas, deret aritmatika memiliki komponen rumus yang sama dengan barisan aritmatika. Pembedanya adalah rumus barisan aritmatika digunakan untuk mencari suku yang diinginkan, sedangkan deret aritmatika mencari penjumlahan dari suku-suku tersebut. Untuk lebih jelasnya, berikut penjelas. Rumus deret aritmatika yaitu Sn sama dengan N dibagi 2 dikali A ditambah UN sama dengan N dibagi 2 dikali 2 A ditambah N dikurang 1 dikali B. Berdasarkan dari rumus tersebut dapat ditemukan bahwa suku Kn dengan cara sebagai berikut, yaitu UN sama dengan Sn dikurang 1. Keterangan UN sama dengan suku Kn, A sama dengan U1, UN kurang 1 sama dengan suku sebelum suku Kn, maka B sama dengan beda. Yang keenam, contoh soal barisan dan deret aritmatika. Yang pertama, suatu bentuk deret aritmatika adalah 5, 15, 25, 35, dan seterusnya. Berapakah jumlah 10 suku pertama dari deret aritmatika tersebut? Diketahui N sama dengan 10, U1 sama dengan A sama dengan B. B sama dengan 15 dikurang 5 sama dengan 25 dikurang 15 sama dengan 10. Jawabannya Sn sama dengan N dibagi 2 dikali 2 A ditambah N dikurang 1 dikali B. Sn sama dengan 10 bagi 2 dikali 2 dikali 5 ditambah 10 dikurang 10 dikali 10 sama dengan 5 dikali 10 ditambah 9 kali 10 sama dengan 5 dikali 100 sama dengan 500. Jadi jumlah S10 dalam deret aritmatika tersebut yaitu 500. Yang kedua, diketahui satu deret aritmatika dengan suku pertamanya adalah 10 dan suku keenam adalah 20. Lalu tentukan A beda deret aritmatika. Tuliskan deret aritmatika tersebut. Jumlah 6 suku pertama dari deret aritmatika. Yang pertama, beda deret aritmatika yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. U6 sama dengan A ditambah 6 dikurang 1 dikali B. 20 sama dengan 10 ditambah dengan 5 dikali B. B sama dengan 10 dikali 5 sama dengan 2. Jadi beda deret aritmatika tersebut adalah 2. Yang kedua, deret aritmatika yaitu 10, 12, 14, 16, 18, 20. Bagian C, jumlah suku keenam S6 adalah Sn sama dengan N dibagi 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. S6 sama dengan 6 dibagi 2 dikali 2 dikali 10 ditambah 6 dikurang 1 dikali 2.
sama dengan 3 dikali 20 ditambah 10 sama dengan 90. Jadi jumlah suku ke-6 deret tersebut adalah 90. Yang ketiga, suku ke-40 dari barisan 7, 5, 3, 1 adalah penjelasannya A sama dengan 7, B sama dengan min 2. Jawaban UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. U40 sama dengan 7 ditambah 40 dikurang 2 ditambah min 2 sama dengan 7 ditambah 39 dikali min 2. 7 ditambah min 78 sama dengan min 71. Jadi suku ke-40 barisan aritmatika tersebut adalah min 71. Yang keempat, dalam suatu gedung pertunjukan disusun kursi dengan baris paling depan terdiri atas 12 kursi. Baris kedua berisi 14 kursi, baris ketiga berisi 16 kursi, dan seterusnya. Banyaknya kursi di baris ke-20 diketahui A sama dengan 12, B sama dengan 2. Penjelasannya UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. U20 sama dengan 12 ditambah 20 dikurang 1 dikali 2 sama dengan 12 tambah 19 dikali 2 sama dengan 12 tambah 38 sama dengan 50. Yang kelima, seorang pegawai kecil menerima gaji tahun pertama sebesar 3 juta. Setiap tahun gaji tersebut naik sebanyak 500 juta. Jumlah uang yang diterima pegawai tersebut selama 10 tahun yaitu diketahui gaji pertama A sama dengan 3 juta. Kenaikan gaji tiap bulan B sama dengan 500. Gaji tahun ke-10 sama dengan U10. Jumlah gaji selama 10 tahun sama dengan S10. Jawabannya UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. U10 sama dengan 3 juta ditambah 10 dikurang 1 dikali 500 sama dengan 3 juta ditambah 9 dikali 500.000 sama dengan 3 juta ditambah 4.500.000 sama dengan 7.500.000. Jadi gaji pegawai yang didapatkan pada tahun ke-10 adalah sebesar 7.500.000. Yang keenam, hitunglah jumlah nilai suku keempat S4 deret aritmatika apabila terdapat angka 4, 8, 16, dan seterusnya. Diketahui A sama dengan 4, B sama dengan 8 dikurang 4 sama dengan 4, N sama dengan 4. Jawaban UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. UN ditambah 4 ditambah 4 dikurang 1 dikali 4. UN sama dengan 4 ditambah 12 sama dengan 16. Lantas berapa jumlah SN? SN sama dengan setengah N dikali A ditambah UN. S4 sama dengan setengah dikali 4 dikali 4 ditambah 16. S4 sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan S4 sama dengan 40. Jadi
Jumlah nilai suku kelima pada deret aritmatika adalah 40. Jadi kesimpulannya, yang pertama, barisan bilangan adalah suatu urutan bilangan dengan aturan tertentu yang masing-masing bilangan dalam urutan tersebut disebut suku dan setiap suku digabungkan dengan tanda koma. Bentuk umum barisan bilangan U1, U2, U3, U4, dan seterusnya. Yang kedua, deret bilangan adalah penjumlahan dari suku-suku suatu barisan. Bentuk umum deret yaitu U1 ditambah U2 ditambah U3 tambah U4 tambah UN. Yang ketiga, baris aritmatika adalah suatu barisan bilangan yang memiliki selisih dua suku yang berurutan selalu tetap. Rumus suku Kn baris aritmatika UN sama dengan A ditambah N dikurang 1. Yang keempat, deret aritmatika memiliki rumus jumlah suku pertama Sn sama dengan N buka kurung kurawal 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Semoga materi ini bermanfaat buat yang mendengarkan.